Ya Pak, kita melihat saat ini sudah masa pupus tahun 2022 yang mana kita sudah mulai memasuki tahun 2003. Namun kita sedikit melihat kilas balik terkait dengan kegiatan sarana prasarana pengadaan barang dan jasa khusus di tahun 2022. Untuk saat ini sampai sejauh mana sebagai Kadis Perkim, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dari Iya, siap. Pangkalan Bun yang berkenan pada hari ini untuk berdiskusi dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman berkaitan dengan progres kegiatan-kegiatan sampai berakhir tahun 2022. Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2022 Dinas Perkim ini mendapat kegiatan yang cukup banyak sekali, di mana kita memfokuskan kegiatan-kegiatan kita berdasarkan pada visi dan misi Bupati Kota Waringin Barat. Salah satunya adalah dalam rangka untuk penuntasan kawasan kumuh di perumahan dan pemukiman. Yang kedua adalah kegiatan kita di tahun 2022 sebagaimana sudah diatur dalam standar pelayanan minimal bidang perumahan dan kawasan pemukiman merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Maka kegiatan kita adalah berkaitan terhadap pelayanan terhadap pemukiman dan perumahan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Yang pertama adalah kegiatan kita pada tahun 2022 kita sudah menyelesaikan kegiatan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat Kementerian PUPR, di mana Kota Waringin Barat mendapat alokasi pembangunan rumah layak huni sebanyak 300 unit. Dan alhamdulillah sampai akhir tahun 2022 ini semua kegiatan dapat berjalan dan semua rumah sudah terbangun dengan baik. Yang kedua adalah kegiatan kita di mana setiap tahun Kota Waringin Barat itu mendapat alokasi bantuan rumah tidak layak huni atau disebut RTLH. Pada tahun ini kita mendapat sebanyak 59 unit rumah tersebar di 6 kecamatan dan ini sudah memasuki tahap penyelesaian terhadap kegiatan fisik maupun kegiatan keuangan. Kita harapkan program-program prioritas seperti ini tentunya memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Kota Waringin Barat dalam rangka kita untuk mengentaskan kemiskinan. Karena sebagaimana visi misi kita di bidang infrastruktur dan kawasan perumahan pemukiman adalah bagaimana kita membangun perumahan yang layak huni bagi masyarakat Kota Waringin Barat. Di dalam perjalanannya tentu ada hal-hal yang terjadi pasca bencana misalnya, di mana di sini kita melihat ada beberapa titik lokasi yang perlu perhatian dan dukungan untuk kita lakukan perbaikan relokasi terhadap korban-korban bencana. Jadi ada beberapa kelurahan yang memang harus mendapatkan prioritas yang memang harus kita lakukan bersama-sama. Tidak hanya bidang perumahan, tetapi bidang-bidang infrastruktur lain pun harus bersama-sama untuk mendukung ini. Jadi kalau kami bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana, dengan Dinas PUPR, Dinas Perumahan, itu bersama-sama dalam rangka kita untuk mengalokasikan kegiatan terhadap rehabilitasi daripada korban bencana. Dan alhamdulillah sampai akhir tahun ini beberapa kegiatan sudah kita laksanakan. Berikutnya di dalam tahun 2022 kita melakukan evaluasi juga terhadap kawasan pembangunan peningkatan fasilitas sarana utilitas yang disebut dengan peningkatan PSU. Di Kota Waringin Barat, baik dari APBD murni maupun di APBD perubahan, semua kegiatan itu sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa titik-titik lokasi pembangunan PSU, peningkatan PSU, termasuk jalan lingkungan, termasuk drainase, termasuk untuk peningkatan kawasan kumuh itu sudah kita lakukan. Memang keterbatasan anggaran di tahun 2022 ini sehingga tidak semua standar pelayanan minimal yang kita rencanakan itu tidak optimal untuk tercapai. Karena semua anggaran-anggaran tersebut menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang diberikan untuk Dinas Perkim. Oleh sebab itu kita harapkan sinergisitas ke depan tidak hanya dari pemerintah daerah. Yang sangat kita butuhkan adalah bagaimana peran dunia usaha atau disebut dengan peran CSR. Jadi disinilah sebenarnya Dinas Perkim itu memerlukan keterlibatan pihak swasta dalam rangka untuk mengatasi kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni. Alhamdulillah di tahun 2022
memasuki 2023 yang akan datang, kita mencoba untuk menjalin kerjasama dengan beberapa CSR untuk melakukan bedah rumah. Nah ini juga mudah-mudahan tetap berlanjut di 2022 ini, walaupun sampai akhir tahun ini kami belum sempat untuk mengadakan kontrak kerjasama dengan pihak CSR, tapi sebenarnya mereka sudah siap karena keterbatasan kami, sumber daya manusia kami yang memang keterbatasan untuk menghasilkan program itu secara tuntas di 2022. Mungkin bergeser nanti di awal tahun kita bisa melanjutkan untuk program CSR. Manfaat besarnya CSR adalah dalam rangka kita mengurangi beban pemerintah, di mana di situ ada tanggung jawab bersama dari pihak swasta dan pihak perusahaan-perusahaan dalam rangka untuk mengatasi kawasan kumuh, kawasan pemukiman, penduduk-penduduk yang memang harus kita tolong untuk mendapatkan pembangunan perumahan atau rehabilitasi rumah yang layak huni. Nah, oleh sebab itu kita sekali lagi mengimbau Dinas Perkim bersama seluruh masyarakat, seluruh pemangku kepentingan, pihak swasta, CSR, mari kita bersama-sama bagaimana kita membantu masyarakat kita yang miskin, tidak mampu, kita berikan fasilitas, kita bangun fasilitas perumahan dan lain sebagainya. Berikutnya juga dalam tahun 2022 kita bekerja sama dengan Kodim 1014 Pangkalan Bun, salah satu Dinas Perkim, yaitu bedah rumah, di mana dalam kegiatan TMMD tahun 2022 kita juga bersama-sama Kodim Pangkalan Bun untuk melakukan bedah rumah di beberapa desa di Kota Waringin Barat. Nah ini tentunya juga memberikan sinergisitas dalam kegiatan, tidak hanya pemerintah tetapi TNI Polri pun kita harapkan kedepannya bisa memberikan kerjasama yang baik terhadap rehabilitasi atau pembangunan kawasan perumahan dan kawasan pemukiman. Di akhir tahun ini juga ada program kita yang spesial yang memang sudah kita persiapkan, yaitu rencana kita akan membangun rumah subsidi kepada anggota Korpri. Mudah-mudahan di akhir tahun atau di awal tahun ini kita akan membangun kerjasama dengan beberapa pengembang, dengan beberapa developer, bekerja sama dengan Bank Persepsi. Nanti kita akan memberikan bangunan subsidi rumah kepada anggota Korpri, TNI, dan Polri. Weh, ini punya kesempatan besar ini. Betul. Nanti kita akan mohon Bang Taufik, dan silakan nanti membantu kami bagaimana kita mempromosikan Korpri, TNI, Polri. Nanti kita berikan subsidi rumah dengan cara kredit murah, dengan ada bonus rumah, biaya murah nanti untuk mereka yang betul-betul kita fasilitasi, sehingga semua anggota Korpri, TNI, Polri yang belum memiliki rumah itu nanti kita fasilitasi untuk memiliki rumah. Jadi ada memberikan satu keringanan beban. Betul, keringanan. Percis sama seperti kita kredit kendaraan. Jadi diharapkan yang punya kesempatan bisa. Jadi nanti kita akan menggandeng beberapa pengembang, beberapa developer bekerja sama dengan Bank Persepsi nanti, di mana di situ nanti ada keterkaitan pembayaran dan kredit kepada seluruh anggota Polri, TNI, Polri. Doakan mudah-mudahan di awal tahun 2023 program ini akan memberikan gaung yang besar, program prioritas dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Kota Waringin Barat untuk memberikan subsidi, membantu subsidi kepada pembangunan rumah layak huni kepada masyarakat. Oke, Bang, sedikit Bang. Kita melihat progres kegiatan saran prasarana khususnya dana DAP untuk tahun 2002 ini sudah terrealisasi 100%, Bang. Betul. Kita sudah kemarin dana DAP itu sudah rata-rata sudah selesai semua. Memang ada sedikit kegiatan-kegiatan yang masih kita poles, tapi pada prinsipnya secara fisik infrastruktur pembangunan dana DAP itu sudah selesai. Hanya saja kita proses keuangan yang masih ada beberapa tahap yang sampai akhir tahun ini kita selesaikan. Yakin saja bahwa dana DAP itu kita berikan kepada masyarakat secara transparan, karena semua pengelolaan dananya adalah langsung kepada calon pemilik penerima bantuan. Itu. Demikian wawancara kami kepada Kepala Perkim ya Bang, Perumahan dan Pemukiman di